Sekarang, kita akan mempelajari mengenai goodness of fit in logistic regression. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sebelum itu, mari kita mengenal model regresi logistik. Apa sih model regresi logistik? Model regresi logistik adalah salah satu model yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel respon kategorik dengan satu atau lebih variabel penjelas yang kontinu maupun kategorik. Selanjutnya, penggunaan model regresi logistik antara lain untuk yang pertama, memodelkan probabilitas kondisi atau pernyataan tertentu yang bersifat kualitatif sebagai fungsi dari beberapa variabel bebas. Lalu, yang kedua, untuk menggambarkan perbedaan antar kelompok sebagai fungsi dari beberapa variabel penjelas, yaitu deskriptif, diskriminan, dan analisis. Dan yang terakhir, untuk mengelompokkan individu ke dalam salah satu kategori berdasarkan variabel bebas, yaitu prediktif, diskriminan, dan analisis. Secara umum, model persamaan dari regresi logistik adalah logit P, di mana Y sama dengan 1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1I ditambah beta 2 X2I sampai dengan beta P XPI. Atau dapat ditulis dengan logit P sama dengan ln P per 1 min P sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1I ditambah beta 2 X2I sampai dengan beta P XPI. Sekarang kita akan membahas tentang goodness of fit test. Goodness of fit test adalah suatu bentuk pengujian statistik yang didesain untuk menjelaskan secara formal mengenai kecocokan model regresi logistik. Langkah-langkah pengujian goodness of fit. Pertama-tama, kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, di mana H0 merupakan frekuensi pengamatan sesuai dengan frekuensi yang diharapkan. H1-nya merupakan frekuensi pengamatan tidak sesuai dengan frekuensi yang diharapkan. Kedua, penentuan taraf signifikansi. Ketiga, penentuan statistik uji. Keempat, penentuan wilayah kritis. Kelima, penentuan keputusan, dan yang terakhir kesimpulan pengujian. Supaya lebih paham dengan materi kali ini, kita ke contoh soal ya. Misalkan kita akan melakukan uji regresi logistik sebuah penelitian yang berjudul pengaruh rokok dan riwayat kanker terhadap kanker paru-paru, di mana variabel bebas ada dua, yaitu rokok dan riwayat kanker pada keluarga. Variabel terikatnya adalah kejadian kanker paru. Variabel rokok terdiri dari dua kategori, yaitu tidak merokok yang diberi kode 0 dan merokok yang diberi kode 1. Variabel riwayat kanker pada keluarga terdiri dari dua kategori, yaitu tidak ada riwayat yang diberi kode 0 dan ada riwayat yang diberi kode 1. Variabel kanker paru-paru terdiri dari dua kategori, yaitu tidak mengalami kanker yang diberi kode 0 dan mengalami kanker yang diberi kode 1. Sebagai catatannya, kategori yang terburuk diberi kode 1 dan kategori yang terbaik diberi kode 0. Hipotesisnya adalah H0, frekuensi pengamatan sesuai dengan frekuensi yang diharapkan. H1, frekuensi pengamatan tidak sesuai dengan frekuensi yang diharapkan. Taraf signifikansi menggunakan alfa sama dengan 5%. Statistik uji
Hosmer-Lemaitre test goodness of fit. Wilayah kritisnya tolak H0 saat chi-square hitung lebih dari chi-square tabel atau p-value kurang dari alfa sama dengan 5%. Nah, langkah yang pertama, kita gunakan software SPSS untuk mengolah contoh soal yang barusan dibacakan. Langkah pertamanya, kita buka datanya. Data yang digunakan terdiri dari 20 observasi. Langkah yang pertama, kita klik Analyze. Kita pilih Binary Logistic Regression. Kita taruh variabel Y pada box dependent. Kita taruh variabel X1 dan variabel X2 pada box covariate. Lalu kita pilih categorical. Selanjutnya, kita pilih option. Kita centang Hosmer-Lemaitre goodness of fit. Lalu OK. Nah, pada output menunjukkan bahwa nilai p-value dari Hosmer and Lemaitre test adalah sebesar 0,337. Hal ini memberikan keputusan bahwa p-value lebih dari alfa sama dengan 0,05 sehingga gagal tolak H0. Maka, dengan taraf uji alfa sama dengan 5%, model yang didapatkan sudah fit. Selanjutnya adalah contoh soal yang akan dikerjakan dengan menggunakan software R. Sebuah penelitian ingin meneliti mengenai hubungan sakit tenggorokan setelah operasi dan durasi lamanya operasi. Y adalah variabel dependent dan D adalah variabel independent. Di mana variabel Y adalah sakit tidaknya tenggorokan setelah operasi, 0 untuk tidak sakit tenggorokan setelah operasi, dan 1 untuk sakit tenggorokan setelah operasi. Dan variabel D adalah durasi operasi dalam menit. Tahap pengujian, hipotesisnya H0, frekuensi pengamatan sesuai dengan frekuensi yang diharapkan. H1, frekuensi pengamatan tidak sesuai dengan frekuensi yang diharapkan. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah alfa sama dengan 5%. Statistik uji yang digunakan Hosmer-Lemaitre test goodness of fit. Wilayah kritisnya tolak H0 ketika chi-square hitung lebih dari chi-square tabel atau p-value kurang dari alfa. Yang pertama, kita import datanya.
data frame dari data tersebut. Selanjutnya, untuk variabel kategori, yaitu variabel Y, kita buat as vektor. Selanjutnya, kita buat model regresi logistiknya. Nah, koefisien beta 0 adalah minus 2,2 dan koefisien beta 1 adalah 0,07. Selanjutnya, untuk pengujian goodness of fit, kita pastikan bahwa package resource selection sudah terinstall. Sintaks untuk pengujian Hosmer-Lemaitre test pada R adalah Haslem test Nah, nilai p-value didapatkan sebesar 0,1581. Hal ini berarti bahwa model sudah fit. Oke, jadi segitu dulu ya penjelasan dari kita. Semoga apa yang sudah dipaparkan berguna untuk kita semua. Terima kasih.